Halangan bagi tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Marcus Aurelius mungkin tidak tahu bahwa catatan pribadinya akan bertahan selama 2000 tahun dan menginspirasi jutaan orang. Namun ia memahami bahwa kesuksesan sejati yang bertahan dalam kekacauan dan tantangan berasal dari dalam diri. Dan ia bukan satu-satunya yang memiliki kebijaksanaan ini. Hari ini, kita akan mengungkap 5 rahasia kuno tentang kesuksesan, kebiasaan yang begitu kuat hingga telah mengubah hidup selama 2 milenium. Namun sebelum kita mulai, mari saya tanyakan sesuatu. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampak tak tergoyahkan saat menghadapi tekanan, sementara yang lain tumbang? Orang-orang yang jarang ini tumbuh lebih kuat. Apa rahasia mereka? Jawabannya terletak pada sebuah filosofi yang membentuk kaisar hingga rakyat jelata. Kebijaksanaan yang mengubah hambatan menjadi peluang. Saya berbicara tentang stoikisme. Bukan versi dingin tanpa emosi seperti yang mungkin Anda dengar, tapi stoikisme sejati, filosofi praktis yang diam-diam membentuk pencapaian terbesar dalam sejarah. Yang menarik, ketika Anda mempelajari kebiasaan orang-orang sukses saat ini, dari pengusaha miliarder hingga atlet juara dan seniman inovatif, Anda akan menemukan bahwa mereka secara tidak sadar mengikuti prinsip-prinsip kuno yang sama. Namun kebanyakan orang salah memahaminya. Mereka mengejar kesuksesan seolah-olah itu adalah sesuatu yang berada di luar diri. Para stoik tahu lebih baik. Mereka memahami bahwa kesuksesan sejati dibangun dari dalam keluar, melalui kebiasaan harian yang mengubah siapa diri Anda. Kebiasaan pertama, kerja keras. Tapi bukan seperti yang Anda pikirkan. Bayangkan seorang lelaki tua di Tiongkok kuno yang setiap hari menatap sebuah gunung besar di dekat desanya. Sementara orang lain melihatnya sebagai rintangan yang tak tergoyahkan, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia mengambil sebuah kapak kecil dan mulai memahat gunung itu. Orang-orang tertawa. "Kau tidak akan pernah bisa memindahkan gunung itu," kata mereka. "Mustahil." Lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, "Mungkin aku tidak akan menyelesaikannya dalam hidupku, tapi gunung ini menjadi lebih kecil setiap hari, sementara tekadku semakin besar. Aku punya anak, dan mereka akan punya anak. Gunung ini tidak punya peluang." Kisah ini dikenal dalam sejarah Tiongkok sebagai cerita orang tua bodoh yang memindahkan gunung. Namun kebanyakan orang melewatkan pelajaran terpentingnya. Ini bukan tentang gunung, melainkan tentang apa yang terjadi pada Anda ketika Anda menghadapinya setiap hari. Epictetus, seorang budak yang menjadi salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, berkata, "Jangan katakan padaku prinsip seseorang, tunjukkan apa yang dilakukannya, dan aku akan memberitahumu prinsipnya." Kebiasaan kedua, kesabaran. Izinkan saya membagikan sebuah kisah yang mungkin belum pernah Anda dengar, sebuah kisah yang mengubah jalannya sastra Arab. Al-Mutanabbi, yang kini dianggap sebagai salah satu penyair Arab terbesar, menghabiskan tahun-tahun mudanya mengembara di gurun Suria. Ia tidak hanya mencari inspirasi, tetapi juga mempelajari kesabaran dalam bentuk yang paling sulit. Tinggal di antara suku Badui, ia menyaksikan bagaimana mereka bertahan di lingkungan paling keras di dunia, gurun. Gurun tidak peduli dengan jadwal Anda. Ia menuntut kesabaran, bukan sebagai kebajikan, tetapi sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun kemudian, ketika Al-Mutanabbi menulis bait-bait terkenalnya, ia tidak hanya menciptakan puisi, tetapi juga menangkap kebenaran tentang kesuksesan yang jarang dipahami orang. Padang pasir mengenalku dengan baik, malam dan para penunggangnya, pertempuran dan pedang, kertas dan pena. Apa yang sebenarnya ia katakan? Bahwa penguasaan, kesuksesan sejati yang abadi, membutuhkan Anda untuk merangkul proses menunggu, belajar, dan persiapan yang tampak tak berujung. Sama seperti suku Badui memahami bahwa terburu-buru melintasi bukit pasir hanya akan membuat unta mereka kelelahan, Anda harus menyadari bahwa terburu-buru mengejar kesuksesan seringkali justru menjauhkan Anda darinya. Seneca, filsuf stoik besar, menulis surat-surat yang memengaruhi generasi. Dalam salah satu suratnya, ia mengamati,
Tidak ada hal baik yang membuat pemiliknya bahagia kecuali mereka siap untuk kehilangannya. Pikirkan hal itu. Kesuksesan sejati, jenis yang tidak membuat Anda terus-menerus takut kehilangannya, membutuhkan kesabaran untuk membangun fondasi yang tak tergoyahkan. Lihatlah setiap kisah sukses yang tampaknya instan. Jika Anda menggali lebih dalam, Anda akan menemukan bertahun-tahun persiapan yang sabar. Pengusaha yang tampaknya muncul entah dari mana, mereka menghabiskan 5 tahun menguji dan gagal. Seniman yang tiba-tiba menjadi terkenal, mereka berlatih seni mereka saat orang lain sedang tidur. Tapi inilah kunci yang sering dilewatkan. Kesabaran bukanlah pasif. Ini bukan tentang duduk-duduk menunggu kesuksesan datang kepada Anda. Ini tentang menemukan kebahagiaan dalam proses menjadi. Ini tentang memahami bahwa setiap keterampilan yang Anda kuasai, setiap hubungan yang Anda bangun, dan setiap kemenangan kecil yang Anda raih, semuanya bersatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Para Stoik memiliki latihan visualisasi yang kuat untuk ini. Mereka membayangkan waktu sebagai sungai yang terus mengalir. Anda tidak dapat menggenggam air dan membuatnya bergerak lebih cepat, tetapi Anda dapat membangun kapal yang lebih kuat untuk menavigasinya, alat yang lebih baik untuk menggunakannya, dan pemahaman yang lebih mendalam untuk bekerja dengannya daripada melawan arusnya. Jadi, tanyakan pada diri Anda, bagaimana jika segala sesuatu yang Anda alami sekarang, perjuangan, kemunduran, dan kemajuan yang tampaknya lambat, bukanlah penghalang kesuksesan Anda, tetapi persiapan untuk tingkat kesuksesan yang belum dapat Anda tangani tanpa pengalaman ini? Ingat, panas yang sama yang melelehkan mentega juga mengeraskan baja. Tantangan Anda bukanlah musuh, melainkan alat yang menempa Anda menjadi seseorang yang mampu mempertahankan kesuksesan ketika saatnya tiba. Kebiasaan ketiga, pengorbanan. Ada sebuah kisah kuno dari Jepang tentang seorang samurai muda yang mencari seorang master zen untuk mempelajari rahasia kesuksesan. Master itu mengundangnya minum teh. Saat mereka duduk, sang master terus menuangkan teh ke dalam cangkir sang samurai. Cangkir itu penuh, lalu meluap, namun sang master tetap menuangkan. Teh tumpah kemana-mana, akhirnya sang samurai tak dapat menahan diri lagi. "Guru, cangkir ini sudah penuh. Tidak ada lagi yang bisa masuk," katanya. Sang master berhenti menuang dan tersenyum. "Kamu seperti cangkir ini, penuh dengan pendapat, keinginan, dan ambisi. Bagaimana kamu bisa belajar jika kamu tidak terlebih dahulu mengosongkan cangkirmu?" Kisah ini bukan hanya tentang belajar, tetapi juga mengungkap kebenaran mendalam tentang pengorbanan. Setiap orang yang benar-benar sukses memahami bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baru, Anda harus terlebih dahulu menciptakan ruang dengan melepaskan sesuatu yang lain. Epictetus merangkumnya dengan sempurna ketika ia berkata, "Jika Anda ingin berkembang, bersiaplah untuk dianggap bodoh oleh orang lain." Pikirkan hal itu sejenak. Apakah Anda bersedia terlihat bodoh saat sedang belajar? Apakah Anda rela meninggalkan zona nyaman untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda? Namun, inilah kesalahan yang sering dilakukan orang tentang pengorbanan. Mereka berpikir itu tentang melepaskan sesuatu yang mereka cintai. Padahal, pengorbanan sejati adalah tentang mencintai sesuatu yang lebih besar. Ini tentang memiliki visi yang begitu jelas tentang siapa Anda ingin menjadi, sehingga melepaskan hal-hal yang lebih kecil terasa alami. Mari kita lihat kisah dari Afrika kuno. Di Mali, seorang raja bernama Mansa Musa, yang kelak menjadi orang terkaya dalam sejarah, pernah diberitahu oleh gurunya sebuah kebenaran yang membentuk hidupnya. Burung yang ingin terbang tinggi harus terlebih dahulu melepaskan dahan yang ia pijak. Pikirkan itu. Dahan itu tidak buruk, bahkan ia nyaman dan aman. Namun, jika Anda tidak pernah melepaskannya, Anda tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Anda bisa terbang. Penelitian modern mendukung hal ini. Studi menunjukkan bahwa otak kita secara alami cenderung mempertahankan apa yang kita miliki. Disebut efek endowment. Kita memberi nilai lebih pada sesuatu hanya karena itu milik kita. Ini masuk akal untuk bertahan hidup di masa lampau,
Tetapi hari ini, naluri ini seringkali menahan kita dari pencapaian yang lebih besar. Para Stoik memahami ini secara mendalam. Marcus Aurelius menulis dalam jurnalnya, "Hilangkan penilaian, hilangkan rasa sakit, aku terluka, dan hilangkan rasa sakit itu sendiri." Ia berbicara tentang pengorbanan emosional, melepaskan cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri yang membuat kita tetap kecil. Secara praktis, apa artinya ini bagi Anda sekarang? Artinya, kesuksesan membutuhkan kejelasan tentang apa yang Anda rela lepaskan. Mungkin itu kenyamanan tidur lebih lama. Mungkin itu keamanan pekerjaan yang sudah tidak lagi membuat Anda berkembang. Mungkin itu identitas sebagai seseorang yang tidak pernah gagal karena tidak pernah benar-benar mencoba. Para Stoik sering bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang sedang saya genggam yang sebenarnya menahan saya? Pengorbanan sejati adalah tentang membuat pilihan yang jelas, melepaskan hal-hal kecil untuk meraih sesuatu yang jauh lebih besar. Kebiasaan keempat, konsistensi. Ada sebuah cerita menarik dari Tiongkok kuno tentang bagaimana bambu tumbuh. Selama 4 tahun pertama setelah ditanam, tidak ada yang tampak di atas tanah. Tidak ada apapun, petani harus konsisten menyirami dan merawat tanah yang tampaknya kosong. Sebenarnya, bambu itu sedang membangun sistem akar yang rumit di bawah tanah. Kemudian di tahun kelima, bambu itu tiba-tiba tumbuh setinggi 90 kaki hanya dalam waktu 6 minggu. Pertanyaannya adalah, apakah bambu itu tumbuh 90 kaki dalam 6 minggu atau dalam 5 tahun? Inilah letak kesalahpahaman kebanyakan orang tentang konsistensi. Mereka hanya melihat lonjakan pertumbuhan 90 kaki itu dan menganggapnya sebagai keajaiban. Mereka tidak melihat 4 tahun pertumbuhan tak terlihat yang terjadi di bawah permukaan. Zeno, pendiri Stoikisme, mengajarkan prinsip ini melalui metafora yang tidak terduga. Ia berkata bahwa filsafat, dan pada intinya setiap upaya untuk mencapai keunggulan seharusnya seperti ladang yang subur, bukan taman bunga yang indah, tetapi ladang yang menghasilkan makanan yang konsisten dan dapat diandalkan. Menariknya, ilmu saraf modern telah membuktikan bahwa konsistensi benar-benar dapat mengubah otak Anda. Setiap kali Anda mengulangi suatu tindakan, Anda memperkuat jalur saraf tertentu. Proses ini disebut myelination, yang seperti mengaspal jalan tanah di pikiran Anda. Semakin sering Anda menggunakan jalur itu, semakin mulus dan cepat ia menjadi. Para Stoik tidak memiliki istilah ilmiah untuk ini, tetapi mereka memahami kebenaran ini melalui pengamatan. Musonius Rufus yang dikenal sebagai Sokratesnya Romawi berkata, kebiasaan diperkuat melalui latihan, dan semakin banyak berlatih semakin kuat kebiasaan itu. Ia mengajarkan bahwa keunggulan bukanlah tindakan sesekali, tetapi kebiasaan yang terbentuk melalui pengulangan yang tak terhitung. Izinkan saya membagikan sebuah cerita kuat dari tradisi penduduk asli Amerika. Seorang tetua bercerita kepada cucunya tentang 2 serigala yang bertarung di dalam diri setiap orang. Satu serigala mewakili ketakutan, kemarahan, dan keraguan diri. Serigala lainnya mewakili keberanian, kebaikan, dan ketekunan. Sang cucu bertanya, serigala mana yang menang? Sang tetua menjawab, yang kamu beri makan secara konsisten. Inilah poin penting tentang konsistensi yang sering dilewatkan orang. Itu bukan tentang kesempurnaan, itu tentang ketekunan. Para Stoik memiliki praktik yang disebut kembali ke jalur. Mereka tahu bahwa mereka kadang-kadang akan menyimpang dari prinsip mereka. Kuncinya bukanlah untuk tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit kembali. Bayangkan air yang mengalir turun dari gunung. Ia tidak bergerak dalam garis lurus. Ia beradaptasi mengalir di sekitar rintangan, tetapi tidak pernah berhenti menuju tujuannya. Itulah konsistensi sejati. Epictetus menggambarkannya dengan indah. Jangan berharap segalanya terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi berharaplah segalanya terjadi seperti yang sebenarnya. Maka hidup Anda akan berjalan dengan baik. Inilah kebenaran mendalam tentang konsistensi. Ini bukan hanya tentang melakukan hal yang sama. Ini tentang menjadi orang yang sama. Versi terbaik diri Anda, terlepas dari keadaannya. Saat Anda lelah, saat Anda kecewa, saat tidak ada yang melihat, itulah momen yang menentukan konsistensi Anda. Setiap hari,
Anda sedang membangun kebiasaan untuk menepati janji kepada diri sendiri atau melanggarnya. Setiap kali Anda berkata, Anda akan melakukan sesuatu dan melakukannya. Anda tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga memperkuat karakter Anda. Anda menjadi seseorang yang dapat diandalkan, dimulai dari diri Anda sendiri. Dalam tradisi Jepang, ada konsep bernama Kaizen, yang berarti peningkatan berkelanjutan melalui langkah-langkah kecil yang konsisten. Namun, mereka juga memiliki prinsip yang lebih mendalam yang disebut Danari, seni menyederhanakan hidup Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika Anda menggabungkan ide-ide ini dengan kebijaksanaan stoik, Anda mendapatkan sesuatu yang kuat. Pemahaman bahwa konsistensi bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan hal yang benar secara berulang, dengan perhatian penuh dan dedikasi. Sebagai penutup, tanyakan pada diri Anda, tindakan kecil apa yang, jika dilakukan secara konsisten, akan mengubah hidup Anda dalam setahun ke depan? Dan apa yang perlu Anda korbankan untuk memungkinkan konsistensi itu? Ingatlah, jalan menuju pencapaian luar biasa dibangun di atas hari-hari biasa yang diinvestasikan secara konsisten dalam arah yang Anda pilih. Kebiasaan kelima, disiplin. Disiplin sering dianggap sebagai perjuangan terus-menerus melawan diri sendiri, tetapi para stoik memahami sesuatu yang jauh lebih mendalam. Mereka tahu bahwa disiplin sejati bukanlah tentang pertarungan tanpa akhir, melainkan tentang menciptakan sistem yang membuat keberhasilan menjadi hampir tak terhindarkan. Mari kita mulai dengan sebuah kisah dari Yunani kuno. Anda mungkin pernah mendengar tentang perjalanan panjang Odysseus dalam kisah di Odyssey. Salah satu bagian yang paling relevan adalah saat ia mendekati pulau para Siren, makhluk yang memiliki nyanyian memikat yang telah menjerat banyak pelaut hingga mati. Alih-alih hanya mengandalkan kemauan keras untuk melawan godaan, Odysseus membuat rencana. Ia meminta krunya menyumbat telinga mereka dengan lilin dan mengikatnya di tiang kapal agar ia tidak bisa bertindak atas godaan nyanyian tersebut. Ini bukanlah kelemahan, sebaliknya, ini adalah kebijaksanaan. Disiplin sejati tidak berarti Anda harus terus-menerus melawan keinginan. Disiplin berarti menciptakan lingkungan dan sistem yang memungkinkan Anda bertindak selaras dengan tujuan Anda. Epictetus, seorang filsuf stoik yang memulai hidup sebagai seorang budak, pernah berkata, tidak ada orang yang benar-benar bebas jika ia tidak menjadi tuan atas dirinya sendiri. Namun, ia juga mengajarkan bahwa penguasaan diri tidak datang dari melawan diri sendiri di setiap saat, melainkan dari memahami dan bekerja dengan sifat alami Anda. Pertimbangkan kisah Damo, putri Pitagoras. Ketika ayahnya meninggal, ia mewarisi manuskrip-manuskripnya dengan sebuah janji. Ia tidak akan pernah menjualnya. Sepanjang hidupnya, ia hidup dalam kemiskinan, tetapi tetap setia pada janji itu. Ia berkata, "Aku lebih memilih mati dalam kemiskinan, mematuhi keinginan ayahku, daripada menjual manuskrip ini dengan harga berapapun." Ini bukan sekadar tekad keras kepala, ini adalah kejelasan tujuan yang membuat disiplin menjadi otomatis. Psikologi modern menyebutnya choice architecture, yaitu menciptakan lingkungan di mana keputusan yang baik menjadi pilihan yang paling mudah. Para stoik sudah mempraktikannya 2000 tahun yang lalu. Marcus Aurelius menulis tentang bagaimana ia tidur di lantai, agar godaan untuk bermalas-malasan di tempat tidur menjadi tidak menarik. Ia tidak mencoba melawan keinginannya untuk kenyamanan. Ia menghilangkan opsinya sepenuhnya. Namun, disinilah banyak orang salah paham tentang disiplin. Mereka menganggapnya sebagai larangan dan pembatasan. Disiplin sejati adalah kebalikannya. Ini bukan tentang mengatakan tidak secara terus-menerus, melainkan tentang mengatakan ya pada sesuatu yang lebih besar. Ini tentang memiliki visi yang begitu kuat sehingga Anda tidak perlu memaksakan diri. Visi itu sendiri yang menarik Anda ke depan. Ada cerita kuno dari Tiongkok tentang seorang pemanah bernama Yi, yang menghabiskan bertahun-tahun melatih seni memanah. Suatu hari, seseorang bertanya, "Apa yang terjadi jika kamu meleset dari sasaran?" Yi menjawab, "Seorang pemanah yang ahli tidak peduli apakah ia mengenai sasaran. Ia peduli pada kesempurnaan bentuknya. Sempurnakan bentukmu,
dan mengenai sasaran menjadi hal yang alami. Inilah disiplin sejati, bukan paksaan tanpa akhir, melainkan aliran yang alami dari latihan yang berdedikasi. Ketika Anda memahami ini, disiplin berhenti menjadi hukuman dan berubah menjadi kebebasan. Para Stoik juga memahami disiplin dalam bentuk yang lebih dalam, pengendalian reaksi. Epictetus mengajarkan, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Disiplin mental, kemampuan untuk mengendalikan reaksi Anda, adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengontrol tindakan fisik. Jadi, tanyakan pada diri Anda, lingkungan apa yang bisa Anda ciptakan untuk membuat keputusan yang baik menjadi lebih mudah? Visi apa yang cukup kuat untuk menarik Anda ke depan tanpa perlu paksaan? Dan bagaimana Anda bisa melatih tidak hanya tindakan Anda, tetapi juga pikiran Anda untuk tetap setia pada jalan Anda, apapun yang terjadi. Disiplin sejati adalah kunci kebebasan sejati. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup Stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.